doodle kartun. Jadi Yongki doodle kartun. Jadi tetap doodle kartun. Jadi membuat kartun itu hampir sama, cuma doodle lebih ekspresif dengan gaya-gaya kartun Pak Yongki yang Bapak Yongki buat. Jadi menjadilah doodle-doodle karya visual secara utuh. Doodle gitu Sharon. Jadi semuanya tertarik karena basicnya seni rupa adalah semua juga harus kita tekunin. Ya Sharon. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik, yang bagus. Terima kasih ya Sharon. Ya, ada Saya. Ya. Silakan. Sama saya siapa? Dari mana? Saya Benedictus Julian, Pak, dari Bogor. Dengan siapa? Benedictus Julian dari Bogor. Benedictus Julian. Ya, silakan Benedictus. Pak, kan waktu itu kan Bapak proses ke redaksi kartun itu bisa ceritain nggak Pak prosesnya gimana Pak supaya bisa masuk ke koran atau majalah? Ya, terima kasih. Sebenarnya Bapak itu sebelum menggambar kartun ya Julian, Bapak itu menggambarnya satu ada rubrik namanya rubrik puisi. Rubrik puisi itu hanya membuat sketsa-sketsa gambar ya. Sketsa sebelum Bapak balik ke belakang dulu, sebelum menggambar kartun tuh Bapak membuat sketsa gambar, ada rubrik puisi yang majalah remaja waktu itu, ya zaman yang tahun 90-an tuh majalah remaja sangat bagus ya peminatnya. Jadi di situ ada ruang kosong, Bapak suka ngisi rubrik sketsa di majalah remaja itu sebelum balik ke kartun ya. Jadi memang awal kecintaan menggambar masuk ke majalah itu awalnya memang sketsa dulu, akhirnya mulai beralih ke dunia kartun. Dunia kartun di majalah-majalah remaja atau koran-koran nasional banyak memuat tentang kartun, akhirnya Bapak beralih ke koran untuk media kartun yang isi humor. Jadi berapa kali harus kita mengirim ya. Untuk mengirim karya suatu kartun, kita harus tahu tema yang pertama, temanya sesuai dengan redaksinya atau majalahnya seperti apa. Segmen baca koran itu seperti apa, terus baru kita olah menjadi sebuah gambar atau visual yang sesuai dengan kekinian atau humor masa yang aktual. Kita buat suatu gambar yang aktual. Seperti misalnya sekarang ya aktualnya kan corona, ya mungkin tentang corona. Itu yang harus itu ya. Terus kita gali-gali ide-ide itu Julian dengan gambar yang berbagai tema yang macam-macam. Sekali mengirim sebuah kartun, kita tidak bisa mengirim satu karya kartun, tapi harus minimal Bapak mengirim kartun itu 5 tema atau 5 gambar yang kita gak buat. Tidak hanya satu, kita tidak mungkin diterima ya. Dia tidak lihat produktivitas kita. Jadi minimal 5 kartun harus, setiap mengirim satu ke amplop, harus 5 kartun harus dibuat dengan 5 tema yang berbeda. Nanti pun kita dipilih cuma satu karya, itu pun diseleksi. Bisa-bisa 5 gambarnya tidak terpilih karena kartun kita tidak ada unsur kelucuan atau tidak aktual, temanya tidak kekinian dan sebagainya, atau gambarnya benar-benar kurang humor. Itu harus kita latih. Jadi kita harus bikin tema yang agak lain dari yang lain. Itu Julian tipnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Begitu. Untuk pertanyaan ada lagi atau kita cukup nanti kita teruskan pertanyaan berikutnya. Mungkin Bapak demo dulu untuk gambar begitu ya. Ya. Oke. Sebentar Bapak gambar untuk demonya. Terima kasih. Oke Pak Yongki, menarik banget ya teman-teman. Ternyata di balik seorang yang hebat, ternyata ada kerja keras yang harus dilakukan. Nah itu juga saya banyak banget tadi termotivasi oleh Pak Yongki, di mana beliau mengatakan bahwa kita tuh nggak bisa kirim satu. Artinya apa? Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin dari hal-hal yang gagal tersebut akan tercipta ide-ide yang hebat. Nah teman-teman, nih kita lihat ya. Pak Yongki punya banyak banget di penghargaan. Tadi saya mau nulis semua tapi takutnya presentasinya jadi nggak cocok nih. Jadi saya mengutip ada 3 nih yang prestasi besarnya Pak Yongki di mana banyak banget sebenarnya karyanya. Yang pertama adalah tahu nggak teman-teman apa itu festival Merah Putih yang diadakan oleh pemerintah. Itu adalah festival di mana besar banget ya teman-teman, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, kreativitas di situ timbul. Nah
di situ beliau menjadi juri Doodle Art Cartoon Virtual. Nah, habis itu beliau juga menjadi pembicara workshop jurnalistik Komsos 2015 dan menjadi pembicara Do You Love Cartoon yang diadakan oleh Universitas Trisakti pada tahun 2015. Selanjutnya, nah ini adalah juga beberapa karyanya beliau yang tadi sebenarnya sudah disebutkan, di mana beliau menjadi salah satu ilustrator yang gambarnya dimuat di dalam buku Indonesia Melawan Corona dari 99 kartunis terbaik di Indonesia. Dan selanjutnya adalah diterbitkan karya beliau di Jawa Pos di edisi Natal 23 Desember 2018. Dan beliau juga ternyata pernah diliput oleh Radar Bogor dan menjadi headline atau ditaruh di depan suatu koran di Radar Bogor tersebut. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa itu kartun? Mungkin kalian pernah ya sering banget nih dengar kartun. Oh, anak ini suka bikin gambar kartun atau lihat di TV gimana cara orang gambar kartun. Tapi sebenarnya tahu nggak kartun itu berasal dari bahasa mana? Kartun itu ternyata berasal dari bahasa Italia yang artinya yang berasal dari karton atau yang artinya kertas besar. Nah, pada abad ke-16 kartun itu diterapkan untuk lukisan fresko. Dan untuk kartun bergerak sendiri itu dimulai pada tahun 1877 yang pertama kali itu dimuat dalam alat yaitu namanya fraksinoskop. Dan itu adalah alat pemutar animasi paling kuno yang ada dan itu adanya 1877. Dan teman-teman pasti belum ada yang lahir deh. Lanjut. Dan ternyata ada banyak loh teman-teman jenis kartun. Ada 5. Nah, kalian tadi juga udah disinggung sedikit ya Pak, tadi sama Bapak ya. Yaitu ada pertama adalah ada kartun gag. Kartun gag atau yang Bapak sering buat. Dan kartun gag ini artinya adalah gambar kartun yang dimaksudkan hanya sekedar sebagai lelucon tanpa bermaksud untuk mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual lainnya. Dan hal itu berbeda dengan kartun editorial. Kartun editorial merupakan kolom gambar sindiran di surat kabar yang mengomentari berita aktual terkini yang biasanya membahas mengenai politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kartun karikatur. Teman-teman pernah lihat dong yang orang gambarnya badannya kecil, kepalanya besar ya Pak ya. Itu sebenarnya adalah gambar karikatur teman-teman. Nah, kartun karikatur merupakan kartun yang telah dilukis dengan melakukan perubahan terhadap wajah dan bentuk seseorang. Dan selanjutnya adalah kartun animasi. Kartun animasi merupakan kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Jadi apa nih kelebihannya? Kelebihannya adalah si penulis atau editornya ini pesannya lebih tersampaikan ya Pak kepada orang-orang yang mendengarkannya, yang melihatnya. Jadi kalau misalkan hanya tulisan atau 2 dimensi kan orang-orang jadi kadang-kadang maknanya berbeda yang disampaikan. Tapi kalau misalkan ada suaranya itu jadi lebih jelas, mungkin lebih hidup dan lain sebagainya ya. Jadi mengurangi misinterpretasi dari orang-orang lainnya. Dan selanjutnya adalah kartun komik atau comic strip. Boleh lanjut? Nah, kartun komik ini apa? Kartun komik merupakan perpaduan antara seni gambar dan seni sastra. Dan ternyata teman-teman, comic strip ini lagi banyak diminati oleh remaja. Benar gitu ya Pak ya? Nah, jadi remaja ini suka banget sama comic strip ya Pak ya? Karena apa tuh Pak? Karena perkembangan teknologi di media internet banyak kayak webtoon dan sebagainya itu mengisi kolom-kolom komik strip itu sangat banyak di media ya. Jadi anak-anak muda banyak gandrungi dan banyak juga orang berminat untuk menekuni dunia komik strip. Komik strip itu juga bagian dari kartun yang awal cikal bakal dari, cuma komik strip adalah perpaduan antara visual dan tulisan, ada teks kata itu yang membuat lebih dramatis dalam membentuk cerita. Dan komik strip itu biasanya juga dibuat dibuat satu cerita yang langsung habis, jadi satu lembar. Berbeda dengan komik-komik buku, komik novel istilahnya. Tapi komik strip itu selembar atau
atau 4 panel, ada 4 panel, yang kekiniannya 4 panel. Sebenarnya comic strip itu yang lumrahnya 3 sampai 5 panel, tapi 4 panel, tapi dengan kata-kata yang mereka buat lebih variatif. Gitu ya Timo ya. Nah, ya silakan Tim. Ya teman-teman, ternyata banyak ya. Ternyata teman-teman jenis kartun, dan saya juga baru tahu juga tadi, dan ternyata jenis kartun itu banyak. Jadi mungkin kreativitas kita bisa ada di antara 5 itu atau bisa lebih dari itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengadakan workshop nih langsung. Boleh next slide-nya. Nah, sebelum kita workshop nih teman-teman, ada hal yang harus dipersiapkan. Pertama, pasti harus siapin alat tulis, alat gambar, kertas, biar kalian nggak mungkin kan gambar nggak ada kertasnya. Jadi siapkan kertas, dan ide-idenya nih kalian bisa ngambil dari 4 pokok bahasan yang sudah kami tentukan. Yang pertama adalah masker. Sekarang kan lagi COVID ya, kami mengambil tema mengenai tentang COVID-19, di mana teman-teman nih harus bisa mengajak orang lain melalui gambar teman-teman. Misalnya memakai masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak. Dan buat sekreatif mungkin. Dan mungkin teman-teman nih lagi mikir ya, mau buat apa, mendingan pikirin sekarang deh. Karena habis ini kita bakal lihat langsung nih, bakal ngelihat langsung Bapak Yongki mempraktekkan keahliannya dalam menggambar. Ya Bapak Yongki, dipersilahkan. Terima kasih Timo. Saya coba untuk menggambar ya. Terus terang kalau gambar langsung ini saya grogi nih. Ya, mudah-mudahan saya bisa gambar ya ini ya. Cuma kita sama-sama belajar ya Bapak juga. Kalau di Kak Timo tadi ngomong luar biasa, tapi Pak Yongki juga masih belajar nih. Ya, sama-sama kita belajar semua di sini. Ya, Bapak coba untuk memulai gambar ya. Terima kasih. Teman-teman sambil menunggu Pak Yongki nih, kita melihat gambarnya yang unik ya. Sepertinya bagus banget sih gambarnya Pak. Dan teman-teman mungkin nggak bisa langsung gambar langsung, tapi mungkin ini ada waktu sekitar 5-7 menit sambil kita menunggu Pak Yongki menggambar. Teman-teman boleh memikirkan idenya. Tadi ada memakai masker, mencuci tangan, habis itu yang ketiga tadi menjaga jarak. Pilih aja teman-teman, nanti kalau misalkan udah selesai yang duluan, langsung aja angkat tangannya virtual dan langsung kita highlight nanti. Kita highlight dan langsung kita langsung perlihatkan video kalian dan jelaskan apa sih tujuan kalian dari gambar tersebut. Ini Pak Yongki mau gambar apa nih Pak kira-kira hari ini Pak? Masih berkaitan dengan pandemi corona temanya, kurang lebih begitu ya. Nanti akan kelihatan. Cukup satu gambar apa satu tema atau gimana? Kalau bisa 2 tema Bapak gambar secara langsung lagi. Gimana nih teman-teman? 1 gambar atau 2 gambar? Ini menentukan waktu kalian juga nih biar bisa menggambar, mencari ide. Gimana nih? Boleh di kolom komentar. Atau langsung aja deh, ada mau berpendapat 1 atau 2. Oh iya teman-teman, dilihat-lihat nih masih banyak nih yang belum on cam. Yuk kita lihat yuk on cam. Kertasnya pakai A3 atau A4 Pak? Bebas ya Pak ya? Bebas teman-teman. Gambar ini nggak ngaruh gedenya. Yang penting kalian ketika sudah selesai langsung, Pak saya bisa. Atau gambar saya paling bagus. Nah langsung aja nih open cam dan langsung memperlihatkan dan mempresentasikan apa maksud dari gambar kalian. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain nih sambil Pak Yongki kita tungguin gambarnya. Wah menarik banget sih ini Pak. Aduh ini gambarnya bagus sekali ya Pak. Tapi saya nggak bisa gambar. Jadi saya hanya lihat aja nih hari ini nih. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak nih?
Boleh langsung on mic-nya aja nih kalau mau ada yang nanya. Mungkin idenya belum dapat. Mungkin Pak Yongki bisa kasih saran kali ya Pak. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sebelum kita mulai workshopnya nih? Wah Pak Yongki cepet banget ya gambarnya Pak. Nggak sampai 5 menit Pak. Waduh keren nih. Tidak mempengaruhi, ini kata-katanya sedikit aja ya. Oke, ini menceritakan orang dikira sudah normal tapi tidak pakai masker. Jadi virus corona sangat mengincar orang-orang yang tidak pakai masker gitu loh. Begitu ya. Ini isi gambarnya yang tercermin dalam visual Bapak gambar. Ya. Sambil bersiul-siul juga, dia senang bahwa dikira sudah normal, padahal kita harus bermasker karena corona itu ada di mana-mana. Dia sekitar kita, dia selalu mengikuti. Itu maksud dari gambar Pak Yongki yang Bapak ide secara spontan tadi barusan. Ya. Oke, satu gambar sudah. Atau mau tetap dilanjutkan satu gambar lagi atau mau bertanya tentang visual ini boleh. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak nih? Untuk gambarnya sendiri, ya kita harus menggambar dengan tema tadi ya, ada masker atau mencuci tangan atau menjaga jarak. Karena kami ingin kita ini bisa berdampak juga nih bagi orang lain, di mana kita bisa mengajak melalui kreativitas yang kita punya. Jadi temanya harus corona ya tadi yang sudah disebutkan. Boleh Pak. Kita gambar satu lagi aja. Ini ada satu tema lagi, mungkin Bapak spontan ya, coba Bapak gambar. Pak, ada yang nanya nih Pak. Gimana nih? Boleh sambil lanjutkan juga nggak apa-apa Pak? Gimana nih? Ada yang nanya tips cara mulai garis pertama yang benar Pak. Sebenarnya gini, dengan siapa yang saya bertanya, ibu atau bapak atau adik-adik, anak-adik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tip garis pertama itu tidak menentukan garis pertama yang mana. Yang penting kita sudah tahu pertama adalah yang menentukan ada satu. Menurut bapak adalah satu ide yang menentukan. Yang kedua ada tarikan garis kedua. Yang kedua itu baru memulai. Kalau salah satu untuk memulai adalah satu ide. Kata ide, ada tiga kata itu ide ya atau gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memulai menggambar. Jadi tarikan pertama dan kedua dan itu tidak menentukan. Dan ketiga adalah sering latihan, otomatis kita bisa menggambar. Kalau tidak awalnya kita sudah sering berlatih, garis tangan atau karakter garis membuat kartun, lama-lama akan terbiasa untuk kita devasi begitu ya membuat. Tapi memang harus belajar, tidak ada yang instan ya. Kita sama-sama di sini belajar ya. Terima kasih. Ya. Gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah ide atau kreativitas yang kita miliki. Dan yang kedua adalah kita harus berani memulai. Walaupun nanti apapun hasilnya kita penting mulai dulu ya Pak ya. Kita harus mulai dulu. Yang ketiga baru tadi apa Pak? Harus memulai sering latihan. Karena ketika kita mulai gagal, berarti mulai ada kesempatan nih. Oh kita tahu kesalahan kita di mana, kita harus memperbaikinya gimana. Jadi yang ketiga adalah kita harus sering latihan. Wah ini bermanfaat banget nih Pak tipsnya Pak. Ayo teman-teman idenya udah pada dapat belum nih? Atau masih mikir-mikir?
Kalau Pak Yongki idenya menandak, mungkin kalian punya ide kreatif. Kalau Pak Yongki baru dapat ide sekarang nih, baru tadi. Benar-benar pas sebelum acara dimulai ini langsung ya. Wah hebat banget ya, Pak Yongki cepet banget dapat idenya nih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, langsung dijawab sama pakarnya nih. Gimana nih Pak, belum ada yang belum dapat ide katanya Pak. Wah hebat Pak, ini langsung ada yang lagi bikin loh Pak. Aduh keren banget. Emang generasi muda memang harus jauh lebih kreatif ya Pak, karena lebih kita punya kesempatan lebih besar. Misalnya kita punya internet, di mana kita bisa lihat nih ide-ide orang, atau kita punya hal-hal lain. Nonton YouTube, nah nonton yang bermanfaat teman-teman. Kayak Yongki Doodle Cartoon ya Pak. Iya, untuk teman-teman nih yang punya lagi yang suka gambar atau mencari ide, kalian bisa langsung aja nih lihat Instagramnya Bapak Yongki. Yongki pakai Y_ aja. Ada yang nanya nih Pak, udah dapat ide semalam mau gambar anim, tapi temanya yang lain. Gimana nih Pak? Boleh aja deh, nggak apa-apa. Ya boleh, kalau sampai ide ini agak sulit, Bapak bebaskan boleh ya. Tuh teman-teman, makin ada kebebasan nih buat kalian yang punya ide lebih kreatif atau yang lainnya. Tapi disarankan, kita ini harus bisa mengajak orang lain untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah tadi sebelum kita kesini, sebelum Bapak kesini, Bapak juga udah cuci tangan dulu tadi ya Pak, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan dipastikan kalau misalkan kita ini selalu berjaga jarak ya Pak ya. Ada lagi nggak nih teman-teman? Waduh gambarnya menarik nih Pak. Sepertinya ada unsur-unsur mistis, benar gak dia Pak? Ini ntar lagi kita langsung dijelasin nih intinya apa dari gambar ini. Karena di sini saya lihat ada gambar-gambar seperti mistis. Yang kanan juga sepertinya nggak napak nih Pak. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini nih ada beberapa karya kartunnya Pak Yongki nih. Di mana yang sering dimuat di koran. Di sini ada tulisannya Suara Pembaruan Minggu 11 Desember 2011 tentang badminton. Terus yang kedua ada Suara Pembaruan Minggu 27 November 2011. Itu tentang anggar. Terus itu ternyata teman-teman dibuat waktu Piala Olimpiade ya Pak ya. Oh lagi ke juara Olimpiade Dunia. Dan ternyata gambarnya lucu-lucu banget ya Pak. Kayak sulit sekali bagi saya untuk menggambar seperti ini Pak. Dan teman-teman kalau misalkan tadi ya, kalau teman-teman punya ide atau lagi mau nyari ide deh, langsung aja cek di Instagramnya Bapak Yongki, Yongki pakai Y_ aja. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Kopi Soldadu yang telah mensponsori acara ini dan nanti hadiahnya bakal kita kirim langsung ke teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau bagi teman-teman yang punya idenya sudah selesai digambarkan, boleh nih langsung nanti open mic dan langsung kasih tunjuk gambarnya gimana. Dan nanti untuk 2 orang pertama akan ada hadiah nominal GoPay sebesar Rp50.000 setiap orang. Jadi kita punya 100.000 untuk 2 orang penanya pertama. Dan ada 5 hadiah dari Kopi Soldadu.
Nanti teman-teman yang duluan boleh langsung open cam dan open mic. Ini Pak ada ide lagi, maaf. Tadi apakah ada tips agar ide kartunnya itu kreatif dan unik? Gimana Pak? Ya, dengan siapa? Terima kasih atas pertanyaan. Namanya siapa? Natali ya. Natali begini, untuk membuat tip supaya kartun ini sangat menarik adalah satu adalah visual. Kita menggambar itu buat visual yang lucu ya, karakter kartun kita yang lucu, lain dan berbeda dengan orang lain. Kita harus mencari jati diri sendiri dengan sering latihan membuat karakter lama-lama itu. Yang kedua adalah tetap idenya. Ide harus lain dari yang lain supaya ide itu tidak sama dengan orang lain. Jadi ide itu dibuat sedemikian rupa, benar-benar di luar batas pemikiran kita tidak tahu ide itu ada. Tiba-tiba kita berpikir ide itu bisa dibuat dalam bentuk kartun atau humor. Itu bisa kita dapat, kita gali karya-karya kartun kita itu dalam gambar keseharian kita, kelucuan kita yang kita dapat dari pengalaman, dari yang kita lihat, kita mendengar, atau dari pengalaman-pengalaman orang lain yang diceritakan kita olah menjadi suatu gambar atau kartun humor. Begitu, Natali. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Ada. Adik Alvaro boleh nih langsung open cam-nya, open mic-nya. Silakan pertanyaannya, Gibran. Oke, aku udah selesai. Oke, sebentar ya Sharon ya, nanti Bapak jawab Sharon ya ini ya. Gibran yang tadi yang sudah selesai, nanti ya, nanti Bapak bahas, nanti ini ada Gibran yang ingin bertanya. Oke, Gibran mau bertanya apa tadi? Oh, pertanyaan. Aku sudah selesai. Oh ini siapa? Dengan siapa? Gibran Alvaro. Oh Gibran Alvaro, udah selesai ya. Oke, sebentar Bapak bahas. Ya, kamu bisa ceritakan tentang gambar kamu seperti apa, Gibran? Bisa Apa tentang apa itu Gibran? Gibran usia berapa? cuci tangan. Gibran usianya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Hebat ya gambarnya ya, luar biasa Bapak apresiasi gambarnya. Ya, itu ceritakan gambarnya boleh silakan ke Pak Yongki. Ini tentang ayo mencuci tangan. Ya, terus? Ayo mencuci tangan. Ya, terus? Dia nggak kena virus corona. Wah, luar biasa, bagus ya. Bagus. Ya, nama anaknya umur berapa itu? Bapaknya atau anaknya itu gambarnya yang cowok di belakang, di depan corona virusnya. Cewek apa cowok itu ya gambarnya? Cowok. Wah, bagus ya. Sudah idenya bagus. Jadi kalau tidak ada cuci tangan, corona akan mendekati ya. Iya. Nah, bagus ya, idenya sudah bagus. Ya, kalau bisa rumahnya jangan di belakang, jangan di atas ya, jadi di sejajar aja biar kelihatan gambarnya nggak terbang. Tapi sudah bagus dalam idenya, Alvaro. Semangat terus menggambar ya. Iya. Tipnya nanti itu gambarnya sudah bagus, cuma rumahnya agak di belakang. Terus kasih batas jalannya, dikasih apanya, coba biar menarik. Tapi untuk konsep atau idenya sudah cukup sesuai dengan tema, bagus ya. Nah, terima kasih Alvaro, semangat ya. Sama-sama. Iya, kamu semangat terus ya belajarnya ya. Kamu tunjukin wajahnya Bapak ngelihat ya. Halo, ya biar kelihatan kamera. Halo, Poro. Ya, semangat ya. Ya, semangat ya. Nanti ada hadiah ya dari Kak Timo, nanti kasih hadiah buat Alvaro ya. Makasih. Ya, makasih. Oke teman-teman, tadi udah ada nih. Tunggu dulu Alvaro, boleh tadi on cam lagi biar kita foto dulu. Ya, tunjukin gambarnya nih. Tadi gambarnya udah bagus.
Ya, tim dokumentasi boleh untuk screenshot lagi. Sudahkah? Oke, sudah. Terima kasih Alvaro. Situ, Pak. Sama-sama Om. Oke, terima kasih. Sehat selalu ya Alvaro. Iya. Oke teman-teman, ada lagi nggak nih yang udah beres? Tadi, oh ya, kita sampai lupa loh nih. Tadi pertanyaannya menarik banget. Ternyata ada hal yang terlewat. Bapak belum jelasin tentang gambarnya. Gimana nih Pak? Sebentar gambar ini Bapak buat kan sama ide tadi, idenya mendadak. Ini idenya tentang masih bertema dengan social distancing, masker yang kekinian, pandemi. Jadi apa ya, kartun horor pun bisa dibuat kartun misalnya, tapi dibikin kekelucuan. Misalnya hantu wanita dan hantu laki-laki lagi duduk di sebuah taman atau pohon, di bawah pohon, tapi dia tetap jaga jarak, memakai masker. Dia pakai jaga jarak, ada simbol silang, terus dia memakai masker, yang cowoknya juga pakai masker, ceweknya juga pakai masker. Dan di sini tertulis area social distancing, social distancing dan memakai masker. Area social distancing dan memakai masker. Jadi memang setan pun sudah paham dengan social distancing, masa manusia enggak, gitu loh sindirannya. Itu loh. Jadi mereka walaupun dekat, tapi tetap jaga jarak. Setan pun kasih silang. Itu makna di gambar itu yang Bapak dapat ide secara spontan tadi. Ya, mungkin ada yang bertanya tentang gambar ini? Silakan. Iya, ada mau tanya nggak nih teman-teman? Ya boleh langsung di kolom chat aja nih. Mungkin teman-teman ada yang segan atau yang malu. Mungkin di kolom chat boleh nih, bisa langsung kita bacakan pertanyaannya. Gimana nih teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Atau ini kali Pak, gimana sih waktu itu awalnya Bapak bisa tertarik sama kartun? Ya teman-teman udah bisa langsung gambar ya, sambil kita menunggu. Mungkin waktunya sekitar 30 menit ya Pak ya, 30 menit, 20 sampai 30 menit nanti yang udah duluan nih, langsung tadi kayak si Ade Gibran tadi langsung dapat hadiah dan langsung dikasih tips and trick dari si Bapak nih. Menarik banget. Dan gimana nih Pak, waktu Bapak waktu awalnya mulai merintis bahwa kayaknya saya pingin banget nih untuk berkecimpung di dunia kartunis. Gimana tuh Pak? Karena ini karena ini media kartun itu kan sesuatu yang humor, yang suka bikin orang ketawa, membuat orang tersenyum. Itu yang membuat saya atau Pak Yongki untuk menggambar gitu, kartun. Jadi di samping kita menciptakan suatu karya, kita memberi orang bisa berkreatif atau berpikir kreatif, memberi rasa humor kepada orang lain dari segi positif dengan gambar itu jadi hal-hal yang Bapak ingin berkarya dalam bidang kartun. Itu hal-hal itu yang mendorong Bapak untuk memberi orang tersenyum. Karena kalau dari visual gambar itu kan orang bisa ngelihat gambar kita, orang bisa tersenyum pun suatu rasa memberi kita rasa humor. Orang lagi gundah gulana melihat gambar kartun kita bisa lebih di keredahan atau stresnya bisa dengan tersenyum gitu lebih berkurang gitu. Yang membuat kita Bapak lebih tertarik dalam kartun itu idenya udah bagus dalam bidang visual itu. Oke teman-teman, ternyata udah ada juga nih yang udah beres ya. Kita siapa duluan nih tadi ya? Tadi agak sedikit putus-putus di saya. Gimana teman-teman? Ada yang sudah selesai Pak. dengan siapa?
Benedictus. Benedictus, baik. Ya. Tim Banyak ini terus. tolong spotlight ya. Silakan, Mbak. Silakan Benedictus, gambarnya diperlihatkan di monitor. Yang lain kalau gambarnya sudah selesai langsung bisa perlihatkan semua di monitor juga nggak apa-apa. Ya. Ya, bisa diceritakan sedikit tentang karya kamu Benedictus, seperti apa gambaran visualnya, bisa kamu maksud dan jadi intinya. Julian. Pertama itu orang-orang itu kan kalau pakai masker itu kan selalu dipakai di leher, gantung di leher. Jadi kalau misalnya kita gantung di leher, itu memakai masker itu jadi percuma gitu. Harusnya kan menutupi semua area muka dari hidung ke bawah. Jadi kalau misalnya kita hanya pakai di area bawah aja, itu corona masih bisa masuk ke dalam hidung gitu. Oh begitu ya. Jadi temannya memperingatkan bahwa pakai masker itu naikin maskernya, jangan taruh di leher. Di leher juga bisa aja nempel corona. Jadi dalamnya ada corona, kenain ke hidung, kena lagi. Jadi kena sama aja gitu pemakaian maskernya, nggak percuma lah gitu. Ya, baik, inti dari gambarnya Bapak sudah lihat cukup bagus. Kalau bisa memang gambarnya jangan di close up, agak lebih belakang lagi, jadi badannya nggak kelihatan itu. Cuma dari segi visual terlalu bagus, jangan terlalu close up, jadi agak kelihatan setengah badan atau apa. Itu yang bisa, atau sesuatu gerakan yang menerangkan atau tangannya mengasih kode bahwa itu tidak baik dengan memakai masker gitu, atau menunjuk gitu loh. Ada sih. Ya, simbol-simbol itu yang perlu gambarnya terlalu close up, jadi takutnya ini gambar jangan terlalu berkesan ilustrasi gitu loh. Julian. Ini Julian ya, benar ya ini ya namanya. Jadi jangan berkesan ilustrasi. Jadi nanti takut orang berpikir ini bukan gambar kartun tapi ilustrasi. Jadi lebih arah agak jauh dikit gambarnya, biar dramatisnya jangan terlalu kelihatan. Kalau ilustrasi lebih bagus gitu. Cuma gitu ya Julian ya. Dari gambar ya, style bentuk gambar sudah menguasai sekali. Bapak lihat sudah coretan-coretan garisnya sangat tegas dan luar biasa sekali ya. Cuma itu penggambaran cari ide, terus sudut pandang itu perlu diperhatikan. Ekspresi, sudut pandang, gestur itu perlu diperhatikan dengan komposisi bentuknya seperti apa, kelihatan nyaman untuk dilihat. Jangan terlalu full gambar gitu ya. Begitu Julian mungkin yang Bapak bisa kasih tip. Tapi secara teknis gambar kamu sudah cukup menguasai. Terima kasih Julian. Ada lagi? Terima kasih ya Pak. Ya, makasih ya. Ada lagi mungkin? Ya Pak. Dengan siapa? Muhammad Budi Laksono. Ya, silakan. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Muhammad Budi Laksono. Iya, bisa di kamera ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, salam kenal Pak. Oh iya. Ya, Saya masih anak-anak Pak. Bapak masih anak-anak. Dari mana ya Mas? Sorry. Dari Pati saya. Pati, Jawa. Iya Pati. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Waduh, jauh sekali ya. Terima kasih sudah ikut serta di workshop. Ya. Siap. Ya, silakan Pak diceritakan gambarnya. Ya ini ketika kita memakai masker dan hand sanitizer, corona akan pergi gitu Pak. Terus Pak, apalagi ide yang tertangkap di gambar ini? Selain itu, apa ekspresinya, coronanya seperti apa? Kenapa dia? Ya. Kan sedikit tentang virusnya tuh, toko virus corona. Mas ya, sorry Mas. Iya. Virusnya kabur Pak. Muhammad, ya Mas Muhammad, ya silakan. Muhammad Bu, ya bagus ya, gambarnya lucu sekali ini, Bapak langsung kelihatannya sangat lucu gitu. Ya. Baru pemula saya Pak. Pak. Idenya lucu, dengan disemprot dengan
itu sampai ketakutan gitu Iya, Pak. di tangan. Ini apa ya? Satu menarik gitu loh. Apa ada kelucuan? Bapak lihat karyanya tadi sudah Bapak lihat. Wah, ini lucu nih. Corona pun apa ya? Jadi takut gitu loh ekspresinya. Ya, tapi mungkin ada dibikin itunya lebih ekspresif ya. Misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Coba dibalik tolong, ini dibalik. Misalnya toko coronanya seperti ini, ya apa ya ininya, sorry kurang terlihat. Misalnya coronanya seperti ya, seperti ini, dia agak takut ya, ekspresinya sudah, sorry. Contoh ya, ini sket aja. Untuk saya ketahui. Oh, nanti ya saya ketahui nih. Ini ya, dia ketakutan gitu. Sampai ketakutan ada garis-garis gini nih loh. Nah, gitu takut gitu. Kabur ada kasih ekspresi gitu. Gitu. Misalnya ada gerg rasa takut, garis-garis itunya. Itu mungkin yang bisa di Siap, Pak, siap. apresiasi. Cuma itu sudah cukup bagus, lucu. Hand sanitizer-nya juga kelihatan. Jadi kalau lari takut itu lucu sekali. Nanti bisa karya kamu nanti dikasih hadiah ya. Nanti tim panitia akan yang bisa kasih hadiah buat kamu. Nanti ditulis saja chat alamatnya gimana. Nanti dikirim hadiah. Ya, Muhammad ya. Oh, siap, makasih, Pak. Ya lucu gambarnya. Iya. Tinggal dilanjutkan lagi, sering latihan, pasti lebih bagus ide-idenya. Kalau gambar orangnya Siap. dikasih kaki juga boleh, dikasih kaki atau semua spontan langsung kelihatan semua. Coba Muhammad gambarnya nanti di screenshot, nanti di panitia mau. Oke, ya. Ini dikasih lihat wajahmu, dikasih lihat sama sekalian kita kenalan juga, mukanya kelihatan. Iya. Muhammad kelas berapa atau masih sekolah? Oh, saya masih kuliah. SMP, Pak. SMP ya. Oh, Pak, maaf ya tadi Muhammad kirain suaranya agak dewasa, Bapak sorry. Ya, bagus ya kamu punya biasanya di Pati atau di Jawa itu banyak kartunis-kartunis yang masih muda itu bagus-bagus dan kelihatan. Ini coretan gambar kamu sudah bagus, ekspresif. Cuma gali-gali ide-ide yang lain ya. Ini siap. Ide-ide ini, ide spontan ini, Bapak lihat nggak tahu kamu punya ide ini bagus. Gali aja ide-ide lain, ini bagus. Ya, ini idenya bagus. Misalnya apa gitu. Bisa jadi ini siapa ya? Bisa penjahat atau apa? Jadi modelnya penjahat. sama apa? Dikirain mau diborgol atau ditembak. Tapi atau orang ini pakai apa? Pengukur suhu. Misalnya pengukur suhu ya orang yang diganti ya kita tema ganti orang sama pengukur suhu yang memeriksa suhu. Terus ada penjahatnya takut dikira mau ditembak padahal mau diukur suhunya gitu loh. Dia kabur. Itu bisa lucu juga gitu ide-ide gitu. Bisa dikembangkan seperti itu. Tapi ini bagus karena langsung ke the point. Dua toko adalah manusianya terus sama virusnya langsung. Ya. Itu yang Bapak bagus ya. Boleh dikasih lihat di foto, udah di foto mungkin? Udah di screenshot dulu untuk gambarnya, silakan. Mungkin yang lain kalau mau bersiap-siap untuk menunjukkan gambarnya, silakan ditunggu di. Saya sudah, Pak. Ya, dengan namanya siapa, ditunjukkan di monitor, diperlihatkan gambarnya, kameranya di frontalkan di gambarnya biar kelihatan semua. Silakan. Dengan siapa? Silakan. Erik Aldrian. Siapa? Sorry. Erik Aldrian. Oke, baik. Ya, silakan diceritakan. Erik siswa karikatur. Silakan Erik. Jakarta. Ya. Tentang gambarnya. Orang dibayar novel lagi.
Erik, silakan. Ceritanya itu ada orang yang udah lengkap menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga kesehatan pas saat virus corona seperti ini. Dia mau melawan virus corona agar segera berakhir. Jadi gimana intinya? Coba tulisannya sulit Bapak baca soalnya. Tulisannya ini Pak, mari kita jaga kebersihan dan kesehatan. Stop in here COVID-19. Oh begitu. Jadi gambarnya sih bagus ya Erik ya. Bagus secara teknis. Tapi gambar ini hati-hati nanti dikirain ini gambaran visual poster tapi ilustrasi poster. Jadi kartunnya masih belum kelihatan sebenarnya ke segi humor sindiran atau pesan ininya. Lebih baik langsung ke humornya gitu loh. Misalnya kayak yang tadi yang tanpa kata-kata lucu ya, tanpa kata-kata tapi lucu. Lebih baik misalnya apa gitu, coronanya minggir dengan dia seorang ini misalnya seorang apa ya membawa alat-alatnya semua seperti hand sanitizer semua pakai senjata lengkap tapi kata-katanya dihilangkan juga nggak apa-apa sebenarnya udah tahu sih gitu. Jangan terlalu banyak kata-kata. Ya, takutnya dikirain poster dan dikirain ini lebih ke arah komik strip. Jadi kata-katanya agak disedikitkan aja, disimpel. Nanti ke arah komik nanti ke komik strip. Itu yang Bapak anjur ini. Pak. Tapi secara gambar, secara ilustrasi cukup bagus ya untuk kartunnya. Ya, sudah ekspresif. Gitu Erik. Ada lagi mungkin Erik mungkin mau nanya nggak Erik? Sudah Pak. Udah. Oke. Itu. Ya siapa lagi yang sudah selesai? Erik ya tadi ya. Ya, siapa lagi? Terima kasih Erik. Yang lain yang belum? Iya. Sudah Pak. Oke, yang sudah dengan siapa? Jessica. Oke. Boleh ditunjukin gambarnya dan ceritakan. Halo Jessica, selamat sore. Halo Pak. Ya, silakan Jessica gambarnya. Oh ini komik strip. Ya. Halo Jessica, bisa diceritakan? Ceritanya kayak ini kan kita biasa lah, mama kan suka buru-buru nih kalau ke pasar atau kemana. Kan ceritanya lupa nggak dipakai Pak. Jadi kita anak muda kan biasanya gini, ada yang lupa nggak Mak? Akhirnya kan temannya iya maskernya belum dipakai. Saya saling mengingatkan lah. Itu intinya ya. Itu tokonya siapa ya? Anak sama maknya. Anaknya itu ya. Gambar kamu Jessica bagus dengan karakter kartunnya. Cuma ini jenis kartunnya kan komik strip. Tadi Bapak maunya cuma satu panel saja sih. Tapi tidak apa-apa. Ini kan kita workshop sama-sama belajar. Bolehlah kamu membuat panel komik strip. Nanti season untuk komik strip ini nanti kita akan membuat satu workshop lain lagi. Tapi nggak apa-apa. Kamu sudah membuat gambar ini nggak apa-apa. Ya, jadi kalau bisa satu gambar aja, tapi karena ini kamu sudah buat untuk session comic strip, bagus, cukup bagus, nggak apa-apa, Bapak tetap apresiasi, ya. Ada yang ditanya nggak Jessica? Halo Jessica mau menanya apa? Coba misalnya tentang kartun, tentang gambar apa? Silakan Jess. Mau nanya apa? Yang kesulitan kamu atau gambar atau apa? Ada cari ide atau apa? Silakan. Ada nggak Jess? Enggak. Apa? Mau nanya apa? Enggak ada Pak. Ya, terima kasih ya Jessica ya. Mau difoto? Udah. Makasih Jessica. Iya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman, wah menarik banget ya ternyata teman-teman. Dari tadi ada yang gambar komik street, ada yang tadi temanya manga juga ya Pak. Ada juga ada yang gambarnya unik dan lain sebagainya. Itu bagus banget teman-teman buat ngembangin kreativitas kita. Iya tuh, kata Pak Yongki tadi itu sudah awal dari kita menggambar kartun. Jadi idenya udah ada nih. Tinggal kita latihan, tinggal kita terus mulai. Dan jangan takut sama kegagalan teman-teman.
Ada lagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau sudah selesai? Saya, Pak. Pak, saya sudah selesai. Dengan siapa? Maura, Pak. Maura. Ya, Maura. Halo Maura, selamat sore. Silakan Maura. Ya, Pak. Ini cuman manga aja, Pak. Manga kayak gini. Tapi kayak ada stay safe-nya Ya. sama gini. Ceritakan mungkin maksud dari gambar Maura buat ini. Iya, jadi kayak ada orang kayak ngingetin gitu, stay safe. Ya udah gitu aja sih, Pak. Oh ya, itu sebenarnya ini bagian dari kartun juga gambarnya Maura. Tapi kalau bisa ada toko lain yang berinteraktif dari membuat gambar kartun ini. Nanti Oh Bapak iya, Pak. dikira ini hanya gambar ilustrasi atau hanya bagian dari informasi buat poster dan sebagainya. Tapi untuk gambar kartun ilustrasinya kamu sudah bisa, itu aja Maura. Itu Oh yang iya, Pak. Makasih, Pak. kembangkan ide-ide kelucuannya aja yang belum. Yang Oh mau iya, Pak. digali ya, dibuat Iya, Pak. beberapa toko sehingga ada interaktif antara toko 1 dan toko 2, tidak hanya satu toko tunggal. Begitu Maura? Oke. Ya, Iya. Pak. Dan Kasih, Pak. perhatikan. Terima kasih Maura. Iya, Pak. Ya, yang lainnya mungkin. Ya. Oke, terima kasih Maura. Teman-teman ada lagi nggak nih yang mau menunjukkan ide kreativitasnya? Mumpung ada Bapak Yongki nih, jadi kita bisa langsung interaksi dengan seorang yang memang ahli lah. Gimana nih teman-teman? Sudah selesai. Dengan siapa? Jennifer Sharon. Silahkan Sharon. Ini jadinya tuh ada orang yang nggak pakai masker. Terus orangnya nanya, kenapa semuanya pakai masker? Terus dia jawab, kita memakai masker karena virus corona. Ya. Terus katanya dia, apa itu virus corona? Katanya yang cewek, virus corona adalah virus yang berbahaya. Terus dikasih masker sama burung. Oh iya, pinter banget ya gambarnya ya. Walaupun ini kategorinya kartun, tapi kartun komik strip nggak apa-apa. Ini bagian juga kartun, kita biar kalau satu gag kartun nggak apa-apa. Tapi semuanya Bapak apresiasi buat Sharon, ini bagus gambarnya. Ini komik strip sih. Cuma nggak apa-apa, bagus ditunjukkan terus. Tunjukkan, coba dikasih lihat aja. Terima kasih. Sharon, gambarnya sudah, idenya sudah bagus. Tinggal nanti digali terus, ekspresinya juga sudah bagus ya, tinggal pewarnaan. Kamu dapat idenya dari mana Sharon? Tadi pas Om Yongki jelasin, aku mikir. Langsung mikir, langsung dapat ting ide gitu ya, ada lampu di atas kepalanya gitu ya, wing gitu ya. Ya bagus sekali ya. Kamu tingkatkan gambar kartunnya, punya bakat Sharon. Terus tingkatkan, nanti cari ide-ide yang bagus. Kalau bisa, kalau membuat gag kartun atau kartun humor, bisa satu cerita langsung jadi, tidak pakai seri juga bagus. Namanya gag kartun yang dari Bapak jelaskan, yang seperti gambar-gambar Pak Yongki buat di koran apa itu, kayak seperti ini, boleh seperti ini mungkin gambar-gambar yang ceritanya secara langsung, misalnya seperti ini secara tanpa kata-kata boleh. Yang kayak tadi ada yang masker corona disemprot sama hand sanitizer. Tapi tadi bagian dari kartun juga yang tadi kamu buat, namanya kartun komik strip. Ini kalau Bapak kategorinya ini komik gag kartun, tapi sama saja. Ini gambarnya, kelihatan nggak Sharon gambarnya Bapak? Nggak terlalu jelas. Nggak terlalu jelas ya. Coba dikeliatin, coba ditunjukin Kak Timo ya, ditunjukin di monitor kurang lebih gitu kartun-kartun yang itu. Ya, yang lainnya juga bisa lihat ya. Ini jelas, ada ya, kelihatan ya dikit ya.
Ya, itu contoh yang tanpa tulisan kata-katanya. Atau bisa lihat di gambarnya Pak Yongki di Instagram di Yongki_ aja. Di situ banyak gambar-gambar Jack kartun, komik strip juga ada. Jadi bisa dilihat ya, Sharon dan yang lain juga bisa lihat di Yongki_ aja di Instagram. Terima kasih Sharon. Mungkin ada ditanyakan lagi nggak Sharon tentang gambarnya? Ada yang mau ditanyakan lagi Sharon? Enggak. Enggak. Terima kasih Sharon. Salam kreatif dari Pak Yongki ya. Sangat bagus gambarnya. Di samping kamu pandai melukis, kamu juga hebat menggambar kartun kayaknya. Ya, Terima ya semangat kasih. Sharon ya. Ya, ya. Yang lainnya boleh? Ya gimana nih teman-teman? Udah ada yang beres belum nih? Ayo kita langsung cerita-cerita aja di sini. Ya silahkan teman-teman. Ada yang mau menunjukkan lagi nggak hasilnya? Saya Pak. Ya, dengan siapa? Dengan Navarro Wahang. Maaf, dengan siapa? Navarro. Oke, Alvaro silakan. Halo Alvaro, silakan Alvaro. Ya, selamat sore Mas Sore, Alvaro. Pak. Ya. Ini gambar saya Pak. Ya, ditunjukkan di kamera di layarnya biar kita bisa lihat. Kamu ceritakan gambarnya, mungkin diterbalik nggak gambarnya? Atau Enggak, Pak. terbalik? Ya, terbalik kali. Terbalik. Masih terbalik lagi? Enggak, betul. Enggak, Ya. Pak. Coba diceritakan gambarnya, apa itu, bentuk apa, dan bisa ceritakan teman-temannya juga di sini. Ini tentang ketika coronavirus melanda manusia Pak. Jadi manusia harus menggunakan masker sebagai pelindungnya Pak. Itu yang memakai masker, objeknya apa ya, Alvaro? Manusia menggunakan masker sebagai parasut untuk terjun Pak. Itu Dan dikelilingi oleh coronavirus Pak. ya, apa gimana tadi? Virus. Oke, bagus. Oh ya, ini idenya. Oh orang ya, Bapak baru lihat ke detailnya. Ini lagi pakai parasut, tapi harus parasutnya bermasker ya. Walaupun di virus itu masih ada. Ini idenya bagus. Ini bagus idenya. Jadi parasit bermasker. Jadi di udara pun kita harus melindungi dirinya dengan memakai masker juga, dengan masker yang besar ya. Intinya begitu ya. Ya Pak. Ya, cuma gambar tokonya kenapa nggak dibuat memakai masker juga ya? Takutnya kurang menarik Pak. Takutnya kurang menarik. Kamu menonjolkan satu gambar masker ya. Coba intinya dari masker besar itu apa? Ceritakan, Faru, intinya. Intinya itu Pak, manusia tetap terlindungi walaupun mereka harus berada di mana-mana Pak. Oh iya, bagus ya idenya ini ya, boleh ide-idenya menarik. Coba dikasih lihat wajahmu, mungkin teman-teman juga wajah kamu dan gambarnya siap nggak kelihatan ya, biar teman-teman juga bisa lihat ya. Di screenshot nggak mungkin. Maaf Pak, tadi masih di luar Pak, nggak sempat main di dalam. Pak, itu apa? Bagus ya. Oke, bagus Alvaro. Konsep luar biasa, tanpa kata-kata gambarnya sangat. Nah, Bapak. Makasih Pak. Lebih lagi toko yang baik, gambarnya, tapi dari segi ide sudah bagus, teknik aja diperbaiki nanti. Ya Pak. Oh, ada yang bertanya nggak, Alvaro? Dengan gambarnya?
Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kalau kamu mau warnain juga boleh buat ini. Yang lain juga kalau gambarnya udah selesai mau diwarna lanjutkan. Ya. Lain. Oke teman-teman, ada lagi nggak nih? Pak Yongki ternyata masih mau ngasih satu lagi hadiah buat teman-teman yang punya ide kreatif. Apa nih Pak hadiahnya nih Pak? Tadi Saya sudah, Pak. snowman watercolor. Ini brush pen, ini bagus banget untuk membuat kartun ya. Boleh kalian, ini hadiah yang tidak Bapak bawa dari rumah, tadi langsung Bapak lihat ada hadiahnya, masih ada dari snowman. Ini brush pen bagus ini ya. Bisa buat kartun untuk pewarnaan kalian nanti. Silakan yang mau bertanya nanti dapat hadiah nih. Ya. Pak, saya sudah, Pak. Ya, siapa dengan siapa? Fran Samuel, Pak. Samuel, dari mana Samuel? Fran Samuel, Pak. Oh, Fran Samuel dari grafik. Ya, Pak. Iya, Pak. Grafika, Pak. Ya, Fran Samuel. Silakan Samuel. Ya, ditunjukkan gambarnya. Silakan Samuel. Ini, Pak. Ya. Jadi untuk mencegah corona, semua orang harus memakai masker dan tetap cantik dengan masker. Dengan memakai masker, tetap cantik memakai masker ya. Ya. Saya ceritakan lagi coba, kenapa gambarnya terlalu perempuan, terlalu apa kelihatannya tidak karikatural atau tidak kartun gitu loh, gambarnya udah masih kelihatan manga atau realis dikit ya. Kenapa kamu tidak membuat karakter kartun yang benar-benar kartun gitu ceweknya, masih kelihatan cewek asli gitu loh. Nah, bisa diceritakan ke teman-teman? Karena perempuan malas pakai masker, Pak. Kamu sering lihat ya? Iya, Pak. Ya, buat tipnya mungkin ini cocok sebenarnya untuk poster. Tapi kalau untuk kartun ya masih kurang ya. Jadi masih kurang. Tapi nggak apa-apa. Ini udah karya idenya bagus sih. Cuma kenapa kamu nggak buat karikatural? Jadi takutnya dikira ini poster kalau ditambah kata-kata gitu. Lebih baik ada langsung kamu buat kartun, bentuk kartunnya gitu loh, langsung gitu loh. Itu Samuel yang Bapak bisa sampaikan. Tapi secara teknis gambar kamu menguasai ke arah sedikit realis ya, gambarnya nggak begitu kartun ya. Atau memang kamu gayanya mau seperti ini? Atau bentuknya agak susah ya? Atau gimana? Iya, Pak. Ke kartunnya susah? Iya, saya suka sketsa, Pak. Jadi sketsa, lebih ke arah sketsa hidup ya, gambar sekali naturalis apa realis ya, jadi ke arah ya, nggak apa-apa. Ini bagus sih untuk ini. Tapi kalau kamu buat poster ini lebih baik, itu lebih bagus ini. Cuma tulisan kata-kata gitu. Ayo, misalnya, ayo pakai masker, kamu tetap cantik dengan memakai masker misalnya. Itu jadi poster, tapi bukan jadi satu kartun gitu loh. Ya, itu yang harus kita perbedakan antara poster dan kartun. Itu Samuel ya. Ya, tapi kurang apa? Tetap bagus idenya, cuma itunya ke kartunnya belum keberanian untuk mencoba ke kartunnya belum. Ya, terima kasih Samuel. Ya, tetap semangat ya. Ya, Pak. Ya, makasih sudah difoto mungkin untuk screen-nya. Ya, ada lagi nggak mungkin yang ingin disampaikan atau ditanyakan ke Bapak? Om, perbedaannya poster sama kartun tuh apa, Om? Halo, dengan siapa ini? Jadi Alvaro. Alvaro ya. Alvaro. Ya. Mau tanya. Alvaro ini dari mana ya? Dari Bogor ya? Kartun. Oh, maaf. Alvaro dari Bogor atau di mana? Dari mana tadi? Dari Bogor. Tinggal di Bogor ya. Gini, kartun itu adalah gambar humor ya.
poster adalah gambar yang berisi tentang informasi atau penyampaian atau komunikasi lewat visual. Dan poster itu biasanya ada kata-katanya, ada tulisan. Misalnya, ayo cuci tangan. Ya, ada orang gambar cuci tangan misalnya. Ada tulisan kata-kata, ayo cuci tangan gitu. Virus corona. Nah, misal itu bisa poster tulisannya. Nah, itu gambarnya tidak kartun biasanya. Ini gambar aku poster. Enggak, kamu sudah kartun, cuma maksudnya lebih ke arah ke komik strip, cuma penyampaiannya kalau bisa tulisannya disedikitkan, gitu. Jangan di standar dikitkan. Kamu udah kartun. Yang kayak tadi, kayak kakak tadi, yang gambarnya sedikit realis itu ilustrasinya, itu kayak poster yang tadi. Yang kamu sudah mulai mengarah ke kartun. Walaupun penyampaiannya ada arah-arah ke poster, tapi itu bentuknya udah kartun. Ya, Alvaro, ya cuma kata-katanya dikitin aja. Ke arah kata-katanya sedikit aja. Oh, aku udah bikin jalannya nih. Oh iya, bagus ya. Udah pinggir jalan, ada rumahnya. Udah kelihatan udah nggak begitu terbang ya, cuma coronanya. Wah, lebih bagus dari tadi, Alvaro ya, gitu ya. Ada dasar. Pinter ya Alvaro ya. Ya, pinter ya kamu ya. Semangat terus ya kakak yang ya. Kamu pinter, kamu punya bakat untuk menggambar kartun. Terus kali ya, terus belajar, lihat-lihat gambar ya. Lihat gambar orang, gambar kartun, nanti lama-lama belajar, baca-baca buku komik dan sebagainya. Lama-lama pintar Alvaro untuk menggambar. Ya, Bapak apresiasi banget. Semangat ya Alvaro ya. Ya, pintar kamu ya. Ya, mungkin sudah cukup selesai. Oke teman-teman, nampaknya sudah cukup ya. Tadi ada sekitar 8 atau 9 orang yang sudah bertanya. Dan sekarang boleh tampilin screen-nya lagi. Ya teman-teman, boleh nih. Nanti teman-teman, kita bakal kontak teman-teman tadi yang udah sudah menampilkan gambarnya. Nah, yang ini hadiah terbaik untuk orang terbaik akan diberikan kepada siapa nih Pak? Kira-kira Pak? Yang dari Pati, Muhammad ya, yang ada satu gambar corona yang disemprot dengan hand sanitizer. Itu Muhammad ya, selamat Muhammad. Yang lainnya juga ada hadiah juga. Ya. Oke. Muhammad ya, masih ada di ruang meet, masih ya, ada ya di ruang. Ya, selamat buat Muhammad. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, ayo teman-teman nih kita open cam-nya dulu, kita saling berkenalan, mukanya gimana, terus tunjukin gambar kalian. Kan tadi mungkin ada yang pingin nyampein nih, tapi belum sempet karena waktunya juga terbatas. Sebenarnya sayang banget ya Pak, kita pinginnya lebih panjang lagi. Ya sudah hampir, ya sudah 1,5 jam ternyata teman-teman, sudah sangat tidak terasa. Ya untuk tim yang lain boleh, yang belum nyalain kameranya boleh kita foto bersama. Nanti ada tim yang memfoto. Ya semua ayo kita tunjukin gambarnya. Iya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya sekali lagi. 1, 2, 3. Ya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Nah ada form yang harus kalian isi nih sebelum keluar dari room ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti sertifikat yang akan dikirimkan ke alamat email kalian masing-masing. Nah boleh teman-teman yang nanti diisi formnya supaya kami gampang untuk memberikan sertifikatnya. Pak nih, tadi ada pertanyaan yang masuk nih baru nih.
Masih ada satu pertanyaan yang menurut saya juga menarik karena ini terjadi juga sama saya. Apakah gambar dari orang yang mempunyai bakat gambar dan tidak punya bakat gambar itu hasilnya beda? Gimana Pak menurut Bapak? Ya, sebenarnya dengar ya, sebenarnya bakat gambar itu pertanyaan yang baik ya. Bakat gambar memang lebih baik. Tapi orang yang tidak punya bakat gambar, kalau diasah terus dengan terampil, diasah lebih tajam, dia akan lebih baik. Dulu Bapak gambarnya mungkin dibilang bakat ya, bakat hanya 5% atau 10%. Selanjutnya adalah dengan belajar, kerja keras, kita belajar, kita mengorek selalu informasi, mencari tahu tentang gambar. Lama-lama kita akan terbiasa mempunyai gambar lebih baik. Yang penting tidak putus asa dalam membuat gambar, kita berlatih terus, tekun, suatu saat gambar itu akan lebih baik. Sebenarnya terus terang Bapak dulu gambarnya juga nggak bagus-bagus amat, SMP itu SD gambarnya hanya bisa gambar gunung sama matahari, ya itu cuma sering digali, diproses, dibuat gambar terus, lama-lama gambar itu akan lebih mencerminkan diri kita dan kita akan lebih baik ya gambar kita ya dengan proses. Jadi tidak ada gambar itu yang instan. Orang yang punya bakat pun kalau tidak diasah atau tidak dilatih, lama-lama gambarnya tidak akan berkembang. Jadi semuanya hanya belajar dan terus belajar, itu akan biasa menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih. Oke, mungkin Pak, kita sebagai generasi muda yang sekarang lagi kita kan juga semuanya terkungkung nih Pak ya, dengan belajar dari rumah, dengan mungkin melukis dan melakukan hobinya dari rumah. Mungkin ada nggak tips terakhir nih dari Bapak sebagai seorang yang sangat kreatif, gimana Pak? Terima kasih Timo. Ya, jadi kita walaupun Bapak bilang keadaan yang tidak kita menentu, yang seperti kita sesuai tema tadi, apalagi pandemi seperti sekarang, kita harus bersemangat, tetap berkarya, tetap belajar. Jadi tentu dengan belajar dan berkarya, kita tidak putus asa dalam keadaan sekarang. Terus berkarya dan mencari jati diri kita dan terus belajar ya. Kita tidak bisa mengubah keadaan ini menjadi kita dengan berpaku tangan, tidak dalam karya. Dalam keadaan apapun, kita hanya bisa mengubah diri kita untuk merubah keadaan kita lebih baik. Tidak ada keadaan misalnya pandemi itu kita hanya menyerah. Jadi berkarya pun harus kita, apapun keadaannya, kita tetap berkarya, tetap semangat, belajar, dan apapun kondisinya, belajar tetap berjalan. Dan menggambar atau berkarya seni atau apapun yang kita punya talenta, kita kembangkan apapun keadaannya. Itu yang Bapak bisa kasih tip buat teman-teman atau semua yang ikut ini. Jadi tidak ada pandemi itu yang bisa menghalangi ya, karena semua sudah Tuhan yang ini, tapi kita tidak bisa menutup mata untuk berkarya. Kita harus tetap berkarya ya. Kita punya semangat untuk lebih kreatif lagi ya, walaupun di rumah ya tetap semangat. Bapak pun dalam keadaan ini tetap masih bersemangat dalam karya dan belajar gitu ya. Ya, itu harapannya, walaupun keadaan yang seperti ini kita tetap mesti lewatin dengan berkarya. Terima kasih. Oke teman-teman, boleh dong kasih aplausnya nih, aplaus virtualnya karena kita nggak bisa bertemu langsung. Kasih emoticon, jempol atau tepuk tangan biar kita sebagai apresiasi kepada Bapak Yongki. Mana nih teman-teman? Oke, ya sekian aja workshop kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau tadi partisipasi dan lain sebagainya. Mungkin ada salah kata dan keterlambatan yang kami lakukan. Kami mohon maaf selaku panitia. Dan terima kasih teman-teman. Sampai dijumpa di acara selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Yongki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.
Oke guys, gimana nih? Gila lo, gue malu banget asli. Gimana guys? Ada mau evaluasi apa